Jelas, Prof. Baik, baik ya. Ya, Gimana, baik. Apa Mbak bisa Dian? Kita kita mulai mulai, saja, Prof? ya. Oh ya, baik, siap, Prof. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Johannes dan Halo. juga Bapak Ibu peserta peer teaching hari ini. Kita akan mulai peer teaching hari Assalamualaikum. ini. Ini kebetulan ada lima Prof. Dari daftarnya ada 6, akan tapi ternyata Oh ada ya, satu baik. yang mengundurkan diri, Mas Iya, iya. Pungki. Jadi ini nanti hanya ada 5 peserta. Nah, sesuai yang kemarin panitia sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik record sebelum mulai untuk peer teaching-nya masing-masing nanti ya. Jadi sebelum share screen silahkan untuk klik record terlebih dahulu. Kemudian apa namanya nanti mohon Bapak Ibu bisa menggunakan Bapak Ibu di sini sebagai teman-temannya. Jadi anggap saja seperti Bapak Ibu sedang menyampaikan perkuliahan di dalam kelas gitu. Dengan waktu maksimal 20 menit. Jadi saya hentikan nanti ketika sudah 20 menit gitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan manajemen waktu itu Bapak Ibu perhatikan dan perhitungkan gitu ya, karena itu termasuk salah satu komponen penilaian gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu gunakan waktu sebaik mungkin dalam waktu 20 menit. Begitu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Belum ada? Baik, kalau misalkan belum ada yang ingin ditanyakan, nah ini kita mulai dari yang peserta pertama, ada Ibu Eka Deviani Widiawati dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Sudah siap, Ibu Eka? Ya, Bu. Oke, baik. Silahkan Ibu, untuk waktunya akan saya mulai nanti ketika Ibu mulai untuk peer teaching-nya. Silahkan. Maaf, ini langsung share screen ya? Iya, jangan lupa klik record terlebih dahulu ya Ibu ya. Oh iya. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Deviani Widiawati. Saya dosen dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan akupuntur. Sebenarnya bidang saya kebidanan, tapi saya pembantu di jurusan akupuntur. Terima kasih Prof. Yohanes Budian sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan peer teaching dalam rangka pelatihan pekerti unit gelombang keempat. Untuk pokok bahasan kami pada pagi hari ini adalah lembaga kemasyarakatan dengan pokok bahasan yang pertama definisi lembaga kemasyarakatan, yang kedua ciri-ciri lembaga kemasyarakatan, yang ketiga tipe lembaga kemasyarakatan, yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi lembaga kemasyarakatan. Langsung saja saya mulai untuk definisi lembaga kemasyarakatan. Jadi lembaga kemasyarakatan di sini dapat diartikan sebagai jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan keteraturan hidup. Jadi di sini kita semua perlu lembaga kemasyarakatan dari yang informal maupun yang formal. Jadi di sini untuk membuat hidup kita teratur, hidup kita sesuai dengan norma-norma dan kehidupannya baik, itu kita memerlukan lembaga kemasyarakatan. Di mana lembaga kemasyarakatan bisa kita bagi menjadi dua kelompok, yang pertama formal dan yang kedua informal. Untuk yang formal di sini ada lembaga pemerintahan seperti DPR, MPR, kemudian MK, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang informal itu ada kelompok-kelompok sosial, misalkan saja Remas. Kemudian untuk wujud konkret dari lembaga kemasyarakatan lainnya itu ada asosiasi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk dosen itu ada Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Jadi di situ ada lembaga kemasyarakatan yang mengatur untuk kegiatan-kegiatan
dosen yang ada di Republik Indonesia, mulai dari tridharmanya, penelitian, pengabdian, pendidikan, publikasi, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh-contoh lembaga kemasyarakatan sudah saya bagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama pendidikan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang kebudayaan, yang keempat bidang agama, yang kelima bidang politik, yang terakhir adalah bidang keluarga. Untuk bidang pendidikan, itu ada kelompok bermain SD, SMP, SMA, SMK, dan MA. Jadi di situ kita bisa diberikan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu untuk menjadi bertingkah laku yang baik. Jadi misalkan saja untuk di SD itu umur 7 tahun baru masuk, kita belum bisa misalkan kalistung, belum bisa berhitung dan sebagainya. Di pendidikan SD kita diajari untuk berhitung. Jadi setelah SD kita sudah dapat berhitung dengan baik. Seperti itu. Jadi untuk pendidikan ini punya tujuan untuk memperbaiki pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi ini bertujuan untuk membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya saja ada pasar, ada Kementerian Perdagangan, ada UMKM. Misalkan saja pasar. Jadi di mana pasar itu ada pembeli dan ada penjual. Yang penjual itu dapat memasarkan bahan-bahan yang dia miliki untuk dijual, kemudian yang pembeli itu bisa membeli kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu kepada penjual. Jadi saling menguntungkan. Kemudian di bidang kebudayaan, untuk ke bidang kebudayaan ini bertujuan untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Misalkan saja ya ada Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, kemudian ada Lembaga Peduli Seni Batubara, kemudian ada Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia, dan ada Lembaga Kebudayaan Betawi. Jadi salah satu contohnya misalkan saja saya contohkan untuk Lembaga Kebudayaan Betawi. Untuk kebudayaan Betawi mungkin di lembaga tersebut akan mengatur tata cara bagaimana kita berbudaya sebagai orang Betawi asli. Jadi untuk orang Betawi misalkan saja untuk orang melahirkan kita perlu buka pintu agar jalan lahirnya misalkan agar luas, agar apa namanya gangsar atau keluarnya lancar atau melahirkannya lancar itu perlu kita buka pintu, misalkan seperti itu. Di Jawa pun seperti itu. Jadi kalau di Jawa misalkan misalkan ada budaya orang hamil tidak bisa atau tidak boleh makan telur karena nanti kalau melahirkan sulit seperti ayam yang mengeluarkan telurnya seperti itu. Jadi ada tata cara atau norma-norma yang harus dipatuhi di budayanya masing-masing. Kemudian untuk lembaga kemasyarakatan di bidang agama ada MUI, ada Persekutuan Gereja Indonesia, ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, kemudian perwakilan umat Buddha Indonesia. Ini beberapa contoh untuk bidang keagamaan. Jadi di sini lembaga kemasyarakatannya bertujuan untuk membantu atau memberikan tata cara untuk beragama. Entah beragama Islam, beragama Hindu, beragama Buddha, dan sebagainya. Jadi punya tata cara sendiri. Misalkan untuk agama Islam itu harus sholat, kemudian untuk agama Kristen harus seperti apa, doanya seperti apa. Untuk bidang politik, ini yang bertujuan untuk mengatur keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Jadi di sini diwakilkan oleh Presiden, DPR, MPR, MA, BPK, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatur ketertiban yang ada di pemerintahan, kita perlu adanya
politik. Kemudian yang terakhir ada keluarga. Keluarga ini lembaga kemasyarakatan yang mengatur apa namanya? Yang mengatur keluarga. Jadi yang mengatur hubungan, yang ada hubungan darah dengan antar manusia. Misalkan saja di KUA. Di KUA kita bisa kalau mau menikah kita perlu ke KUA. Jadi untuk persyaratan menikah kita harus urus di KUA. Untuk urusan-urusan misalkan saja perceraian, misalkan saja apa namanya, hak asuh, kita bisa ada di pengadilan. Jadi ada lembaga-lembaga agama yang bisa menguruskan untuk bidang keluarga. Kemudian ciri-ciri lembaga kemasyarakatan yang pertama bersifat kekal, jadi punya satu kesatuan. Kemudian memiliki satu atau beberapa tujuan. Ini tergantung daripada lembaga kemasyarakatannya. Misalkan saja di pasar tadi itu punya tujuan untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan yang ada di kehidupannya. Jadi memenuhi kebutuhan misalkan mau beli baju, mau beli sayur itu bisa dipenuhi di pasar. Kemudian untuk yang beberapa tujuan, misalkan saja di asosiasi-asosiasi yang mempunyai legalitas yang lebih tinggi, misalkan di pemerintahan. Di pemerintahan tentunya punya beberapa tujuan, tidak hanya satu tujuan untuk menertibkan negara, tapi dia untuk pengembangan negara, untuk menjadi negara lebih maju, itu juga ada di lembaga pemerintahan. Kemudian yang ketiga mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Jadi walaupun lembaga itu sangat kecil, misalkan saja remaja masjid itu atau Karang Taruna itu juga mempunyai alat-alat atau perlengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan yang ada di lembaga kemasyarakatan tersebut. Misalkan saja di remaja masjid. Kegiatan remaja masjid biasanya waktu Isra Mi'raj, waktu nuzul Quran dan sebagainya, mereka membutuhkan barang-barang misalkan ada sound, kemudian ada mic, kemudian ada tikar dan sebagainya. Jadi mereka tetap mempunyai perlengkapan-perlengkapan walaupun itu hanya sederhana. Kemudian lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Jadi untuk setiap lembaga kemasyarakatan mempunyai lambang atau logo di setiap lembaganya. Misalkan saja yang paling kecil, Lembaga Remas Masjid Hidayatullah itu punya lambang, misalkan seperti Al-Quran, misalkan seperti itu. Jadi punya ciri khas sendiri-sendiri, punya lambang-lambang yang digunakan untuk legalitas dari lembaga kemasyarakatan tersebut. Kemudian yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Untuk lembaga yang tertulis itu biasanya terdapat pada lembaga yang formal, yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi yang formal itu yang seperti pemerintahan, kemudian ada yang DPR, MPR itu lembaga kemasyarakatan yang bersifat formal. Jadi punya tradisi tertulis atau aturan-aturan yang tertulis jelas. Misalkan saja Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Jadi di lembaga tersebut mempunyai tradisi-tradisi atau ADART-nya di setiap lembaga dosen tersebut. Kemudian untuk lembaga yang tidak tertulis, aturan yang tidak tertulis itu biasanya terdapat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersifat informal atau yang hanya kelompok-kelompok warga saja, misalkan, atau kelompok-kelompok golongan saja. Misalkan saja paguyuban di rumah, di perumahan Penny Regency, misalkan seperti itu. Jadi mereka punya aturan walaupun tidak tertulis. Misalkan saja portal akan ditutup jam 9 malam. Itu termasuk daripada tradisi yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, tetap harus kita patuhi dengan
baik. Kemudian tipe lembaga kemasyarakatan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama operatif social institution dan regulatif social institution. Jadi di sini untuk operatif social institution adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun pola maupun cara untuk mendapatkan tujuan dari suatu lembaga. Contohnya saja lembaga pertanian, lembaga industri, serta lembaga pendidikan. Sedangkan yang untuk yang regulatif social institution adalah lembaga sosial yang memiliki tugas mengawasi adat di lingkungan masyarakat. Contohnya saja lembaga pengadilan serta lembaga dalam kejaksaan. Jadi di sini untuk gampangnya menyimpulkan, untuk operatif sosial institution itu adalah lembaga kemasyarakatan yang eh, melakukan kegiatan. Sedangkan yang regulatif ini yang melakukan pengawasan. Jadi misalkan saja di lingkungan Penny Regency, perumahan Penny Regency, itu ada maling, misalkan malingnya maling motor. Maling motor itu nanti dari paguyubannya dia akan eh, mengatur atau mempunyai aturan, misalkan untuk maling motor kita harus tangkap dan kita berikan ke pihak yang berwenang. Itu termasuk yang operatif sosial institution. Untuk yang regulatif sosial institution dari pihak berwenang itu nanti yang akan membantu untuk proses pengadilan daripada maling tersebut. Itu yang regulatif sosial institution. Kemudian untuk yang berdasarkan penyebarannya, tipe lembaga kemasyarakatan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama General Social Institution, yang kedua Restrict Social Institution. Untuk yang pertama, General Social Institution dapat didefinisikan sebagai lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh masyarakat sehingga sifatnya universal. Jadi di sini punya tujuan untuk seluruh masyarakat yang ada dan bersifat universal atau menyeluruh. Misalkan saja contoh lembaganya ada lembaga agama, bisa lagi ada lembaga misalkan ada WHO. Jadi setiap kebijakan daripada WHO, misalkan ada COVID, oh dia mengetahui kalau misalkan untuk COVID itu perlu ada new normal. Jadi dia lembaga tersebut memberikan aturan seperti itu, maka akan dipatuhi oleh seluruh warga yang ada di WHO tersebut. Jadi secara menyeluruh dia memberikan aturan-aturan tertentu. Kemudian untuk yang restrict, ini beda dengan yang general. Kalau general menyeluruh, kalau restrict itu hanya berdasarkan kelompok atau kelas. Jadi hanya beberapa golongan atau satu golongan. Jadi hanya sebagian saja. Kalau yang general itu yang menyeluruh. Untuk yang restrict ini contohnya ada kearifan lokal di daerah seperti pengairan di Bali. Jadi di pengairan di Bali itu punya adatnya sendiri. Jadi pengairannya misalkan harus di pertanian harus melakukan terasering dan sebagainya. Contohnya lain, misalkan saja untuk partainya PDIP, misalkan saja partai PDIP itu nanti akan mempunyai aturan-aturan tersendiri di setiap partainya. Beda, tentunya akan berbeda dengan partai, misalkan saja partai PSI punya aturan yang berbeda lagi, walaupun sama-sama partainya. Kemudian yang terakhir ada fungsi lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, memberikan pedoman bagi masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi di sini dari lembaga kemasyarakatan tersebut untuk memenuhi keteraturan hidup yang ada di masyarakat, kita harus ada lembaga kemasyarakatan. Jadi perlu adanya pengendalian di lembaga kemasyarakatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Apakah ada yang bertanya atau akan memberikan saran kepada saya untuk lebih baik dalam mengajar? Terima kasih Bu Dian. Bagaimana untuk selanjutnya? Mohon arahan. Baik, sudah selesai Ibu ya? Ibu Ya, Eka sudah selesai? Ya, sudah. baik. Untuk waktunya ini masih kurang 2 menit, jadi waktu yang digunakan 18 menit. Tapi belum ada ini ya Bu ya, closing statement ataupun mungkin dari apa namanya poin dari ataupun kesimpulan gitu ya dari mengajarnya ini. Tapi ini sudah cukup ya berarti Ibu ya? Sudah, Mungkin Bu. ya baik, mungkin langsung saja kepada Prof. Jo untuk memberikan saran dan masukan. Ya. Silahkan Prof. Jo. Baik, Bu Dian, ya. Terima kasih juga atas penampilan Ibu Eka Deviani dari Poltekkes Surakarta. Bisa didengar suara saya, Bu Dian dan Bu Eka? Iya, Prof. Bisa, Prof. Terdengar Baik, jelas, Prof. ya. Saya tidak menyoroti konten ya, karena ini bidangnya Bu Dian, ya, bidang mata kuliah yang diasuh berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan, bukan lembaga pemasyarakatan. Ya. Ini dalam fenomena banyak sekali lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dengan subur. Jalan atau tidak jalan, tapi itu persoalan kemudian. Baik, saya menyoroti dari kaidah mengajar ya, tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Pertama, pendahuluan. Nah, sebaiknya Ibu Eka itu memulai pembelajaran dengan membuka, menyapa mahasiswa, mungkin juga menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Kemudian nanti mungkin kalau mengadakan persepsi atau pretest gitu. Kalau materinya baru, berarti mengadakan paling tidak quiz ya, disampaikan beberapa pertanyaan yang nanti tadi Bu Dian kan minta closing statement ya setelah mengajar, mungkin soal itu dikemukakan kembali sebagai post testnya untuk memberikan reinforcement, penguatan kepada mahasiswa kita. Lalu ada kegiatan inti. Nah, disinilah kita akan melihat mastery learning ya, penguasaan bahan dari seorang dosen itu gitu ya. Saya pikir sangat menguasai Ibu. Cuman di poin penilaian kita tuh ada pelibatan media. Nah, harapan saya tadi jenis-jenis kelembagaan formal, non formal, asosiasi, kemudian juga termasuk keluarga, ada peranata pendidikan, ekonomi, agama, politik, keluarga, paling tidak ditampilkan ya kelembagaannya, misalnya kehakiman, seperti apa sih lembaga formalnya dalam bentuk foto, itu sudah tinggal kita klik aja. Kita input dari Google itu udah banyak sekali ya. Nah, ini memberikan reinforcement, penguatan, pemahaman meskipun mahasiswa kita sudah tahu. Ya, misalnya berkaitan tadi dengan lembaga-lembaga kehakiman. Ini menyelesaikan kasus-kasus persoalan kriminalitas misalnya. Oh, kemudian kelembagaan agama, ada Departemen Kementerian Agama menyelesaikan persoalan-persoalan yang konflik apa. Nah, kemudian juga politik, tadi disebut organisasi politik atau institusi politik berupa partai misalnya. Jadi kita hanya menampilkan. Ini ada poin nilai yang bisa kami ambil. Kemudian kalau ketepatan waktu itu juga menjadi penilaian, memulai dan menutup harus pas. Kita itu sesuai dengan RPP kita atau RPS yang kita pegang gitu ya. Berapa menit? Memang durasinya itu tidak bisa akurat, tetapi paling tidak rambu-rambu. Karena micro teaching semua kecil gitu. Jumlah siswanya kecil, kemudian waktunya terbatas, materinya juga dipres gitu. Nah, kemudian interaksi kelas itu paling tidak ada feedback. Apa paham apa yang saya sampaikan? Apa bagaimana? Kemudian sapaan kepada mahasiswanya apa? Saudara atau mahasiswa tentu tidak bapak-bapak kalau di S1 ya. Kedua S2, S3 memang harus mereka atributnya macam-macam. Ada pejabat, ada usianya lebih tua dari dosennya gitu ya. Nah, ini juga mungkin masukan Bu Eka ya.
Mudah-mudahan nanti setelah pekerti ini semakin mantap mengajarnya di kelas. Barangkali itu saja Ibu Dian komentar saya. Bila mungkin ada dari teman-teman memberi masukan. Iya, baik. Itu saja. Terima kasih, Prof. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Terlempar, Prof. ya. Jo. Ya, berikutnya kita langsung saja kepada Ibu Ani Darliani dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh. Memang namanya Aceh ya. Ya, baik. Silahkan Ibu Ani Darliani. Silahkan klik record terlebih dahulu, kemudian mulai untuk share screen. Silahkan Ibu. Klik record biasanya muncul. Nah, ini baru Ibu. Ya, silahkan. Sudah ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Dian atas kesempatannya dan terima kasih kepada Profesor Prof. Johannes Ya, siap. atas Ya, oke. Siap, izin silakan, untuk Bu. mempresentasikan micro teaching ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi peluang usaha. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan semangat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, kalau lihat judulnya, ini adik-adik kan sudah baca, Ibu tampilkan di LCD. Apa yang terfikirkan dengan tema kita hari ini, dengan judul kita hari ini, mengidentifikasi peluang usaha. Kalau memang ada yang mau disampaikan ke Ibu, silakan. Atau Ibu sudah menyediakan kertas di depan, silakan ambil kertasnya dan tuliskan saja apa yang terfikirkan ketika mendengar kata mengidentifikasikan peluang usaha. Oke, baik. Silakan dikumpul, nanti kita akan lihat bersama-sama apa yang terfikirkan dengan tema yang di atas. Waktunya berapa menit ini, Bu, untuk menjawab soal? Baik, adik-adik, ini Ibu kasih waktu 30 detik ya. Singkat saja apa yang terfikir di kepala kita ketika membaca tema yang Ibu tulis di atas, yang Ibu share di atas. Oke, silakan nanti dikumpulkan saja. Kita lanjut. Maaf Bu Dia, saya kenapa tidak bisa ini ya? Tidak bisa screen-nya, tidak bisa ini ya? Tidak bisa ke bawah gitu. Itu Ibu mungkin membuka beberapa file nggak ya Bu ya? Atau cuma ini saja ya Bu ya? Ini saja Bu. Oh ya, atau kalau nggak manual saja Bu, mungkin diklik di bagian samping. Nah, seperti itu saja Bu. Kalau misalkan memang tidak bisa ke bawah. Atau sebenarnya di share di ini dulu Bu, diklik dibesarkan dulu mungkin, baru bisa digeser. Sudah bisa Bu, sudah bisa. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya, ada gangguan. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah adik-adik setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan adik-adik semua mampu melihat peluang usaha yang potensial yang ada di sekitar kita. Misalnya apa yang mungkin kita kembangkan setelah adik-adik menamatkan kuliah D3 Elektromedis. Oke. Aduh. Kemudian kalau kita melihat di perencanaan bisnis, sebelumnya kita belajar subpoinnya adalah perencanaan bisnis. Di sini kita bisa melihat, Ibu ada tuliskan bagaimana ketika kita punya rencana itu bekerja, dan ketika rencana itu tidak bekerja. Tentunya ketika rencana itu bekerja, maka dia akan terus
bekerja, kita memikirkan ide-ide apa yang akan kita lakukan sesuai dengan yang kita ketahui tentang mengembangkan kewirausahaan, mengembangkan usaha yang ada. Oke, dan ini ya, adik-adik bisa lihat di layar, jika kita akan melakukan sesuatu, apa saja itu ya, ketika kita akan melakukan sesuatu, apa saja, pasti kita mempunyai rencana gitu sebelum kita melakukannya. Misalnya, sebelum adik-adik pergi kuliah hari ini, pasti tadi malam atau kemarin sudah memikirkan ya, saya besok ada kuliah A, ada kuliah B, saya harus ke kampus jam berapa, seperti itu. Dan ini sangat terkait dengan apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai kuliah. Karena dari bacaan yang Ibu baca itu, bahwa banyak mahasiswa setelah generasi muda ya, contohnya banyak generasi muda setelah menyelesaikan sekolah, mereka ingin menjadi karyawan. Mengapa? Karena risikonya itu kecil, tidak sebesar risiko ketika dia memutuskan untuk melakukan wirausaha, dan tentunya memerlukan modal. Walaupun saat ini banyak juga usaha yang tidak memerlukan modal. Nah, ini dia, menciptakan bisnis menjadi salah satu yang terpenting yang dilakukan dalam hidup. Dia tidak menghabiskan waktu hanya untuk membuat perencanaan saja. Nah, ini maksudnya seperti apa? Adik-adik, kadang-kadang kita pikirkan saja bahwa kita mau buat ini, mau buat A, B, C, D, tapi kita tidak melakukan implementasi. Dan mungkin itu juga terjadi sama Ibu ya. Akan buat ini, tetapi kita tidak mengimplementasikan, maka itu akan menjadi ide-ide yang di pikiran kita saja. Jadi harusnya kita setelah kita punya ide, kita implementasikan. Karena kalau Ibu kasih contoh, ada anak-anak muda yang kreatif ya. Kita tidak usah jauh-jauh melihat dunia di luar kita, tapi yang dekat-dekat kita saja. Misalnya teman kita yang punya ide kreatif, mengembangkan produk dia sendiri. Ibu ada contohnya, misalnya keponakan teman Ibu itu 2 minggu lalu Ibu ketemu, dia mengatakan bahwa dia punya usaha jilbab dengan brand sendiri. Jadi itu menurut Ibu itu kreatif, sangat kreatif. Jadi dia share IG-nya, Ibu kalau mau beli ini ada IG, nanti Ibu bisa lihat IG saya. Dia masih kuliah, tapi dia sudah memikirkan hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pendapatan. Jadi bisa jadi adik-adik punya teman yang memang punya ide-ide yang untuk mengembangkan bisnis. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Dan untuk bisnis plan itu dia punya lingkarannya ya, maksudnya punya hal yang harus kita pikirkan. Misalnya ada ide kita mau buat apa, kemudian strateginya seperti apa, kemudian dana, apakah kita punya dana, konsumen kita siapa, kemudian pasarnya seperti apa, penjualnya, kemudian produksinya, dan bagaimana kita menjadi wirausaha. Dan ini kan saling terintegrasi, saling berkaitan. Ketika kita punya ide, kita bisa memunculkan ide-ide kita itu, kita bisa diskusi sama teman, atau kita punya teman yang memang sudah mempunyai usaha seperti itu ya adik-adik ya. Dan karena adik-adik ini kuliahnya di elektromedis, bisa lihat ide-ide apa peluang-peluang apa yang mungkin kita lakukan. Saat ini banyak alat-alat medis yang sekarang itu ada di rumah kita. Misalnya, nah ini ada gambarnya, Ibu kasih tunjuk dulu. Ini ada gambarnya. Nah ini yang dulu kita tidak terfikirkan. Mungkin di waktu Ibu kuliah atau SMA itu Ibu tidak terfikirkan bahwa ada alat yang bisa kita pakai setiap hari, alat kesehatan. Dan memang ini sudah seperti ada yang membutuhkan ya, menjadi harus ada gitu. Ada juga yang tidak ada, tapi
misalnya kalau seperti alat pengukur tensi, kalau misalnya di rumah kita ada yang sakit, kita pasti membeli itu, pasti kita mengalokasikan uang untuk membeli. Kemudian alat pengukur gula darah. Kemudian, nah ini yang paling sebelah kiri ini adalah untuk mengukur saturasi oksigen yang sebelumnya bisa jadi 5 tahun sebelumnya itu kita nggak berpikir bahwa kita perlu alat ini gitu. Tapi pada saat COVID kita perlu gitu, kita merasa perlu beli. Jadi ini kan salah satu peluang ya. Jadi produsen atau pengusaha alat-alat medis ini melihat bahwa ada peluang yang dia akan menyasar ke rumah tangga, ke kelompok-kelompok yang terkecil. Tidak hanya dia menyasar ke rumah sakit, tetapi dia menyasar kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Yaitu misalnya di rumah kita gitu, di rumah kita. Karena ibu sendiri pengalaman, ibu punya alat pengukur tensi. Jadi kalau misalnya sudah tidak enak badan atau kepala itu ibu melakukannya sendiri. Jadi ini adik-adik bisa melihat peluang ini. Nanti karena di tugas akhir kalian juga akan membuat dan mengembangkan alat-alat elektromedis dan nanti bisa difikirkan, bisa jadi alat yang kalian kembangkan itu portable, gampang digunakan dan bisa diproduksi dengan jumlah yang banyak. Itu ini ya, itu hanya contoh saja biar adik-adik bisa terbuka pikirannya bahwa saat ini ada alat-alat yang sudah menyasar ke rumah kita dan itu sudah difikirkan oleh produsen yang ada. Nah, tujuan tadi sampai ini rencana bisnis yang ditulis dengan baik akan membuat kita dalam mencapai hasil untuk mengembangkan bisnis. Jadi kalau kita punya rencana, kita tuliskan, kita implementasikan, insya Allah ya adik-adik, insya Allah kita bisa berhasil. Dan ini kan kalau misalnya keberhasilan itu kan bukan serta-merta ya, tapi ada proses. Seperti kita naik tangga, ada tangga 1, ada step-stepnya. Jadi tangga 1 itu kita seperti apa, tangga 2, dan kalau baca profil pengusaha-pengusaha besar itu, mereka tidak langsung berada di atas. Banyak hal yang dia lakukan di bawah. Mungkin kita hanya melihat ketika dia sukses saja. Kita tidak tahu bagaimana dia ketika memulai usaha itu. Apakah tertatih-tatih, apakah pernah gagal, kemudian melakukan lagi. Jadi semuanya itu ada proses dan bagaimana kita melewati proses itu. Nah, tujuan rencana bisnis ini adalah menetapkan fokus bisnis. Kemudian memaksimalkan peluang dan meminimalkan risiko, kemudian mendapatkan dana atau modal. Untuk rencana ini kita bisa merencanakan kita fokus. Kalau kita fokus, insya Allah kita akan mendapat hasil yang baik ya. Kemudian kita memaksimalkan peluang dan meminimalkan risiko. Bagaimana kita memaksimalkan peluang adik-adik? Misalnya ada peluang seperti pada saat COVID ya. Apa peluangnya? Peluangnya adalah ketika orang membutuhkan sesuatu yang dia memang butuh, bukan keinginan. Nah, disitulah kita melihat ada peluang, kemudian kita melakukannya, dan kemudian kita menjual kebutuhan tersebut. Kemudian bagaimana mendapatkan dana atau modal? Memang kalau bisnis-bisnis konvensional itu butuh dana yang besar. Misalnya kita harus punya tempat, punya toko untuk memasarkan barang kita. Tapi sekarang banyak sudah bisnis yang tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan toko. Bisa menjualan dengan media sosial, dan ibu yakin kalian semua itu punya perangkat, punya HP. Dan mungkin di HP kita itu, di media sosial kita itu setiap hari muncul teman-teman kita yang melakukan bisnis berjualan.
mungkin sekali kita lihat kita tidak tertarik, tapi ketika sudah 2-3 kali, kasihan juga kalau kita tidak beli. Mungkin seperti itu ya. Hmm. Nah, ini konsepnya ya, ada 3C untuk setiap jenis rencana, eh, ada produk atau layanan yang kita berikan, konsumen, siapa yang membeli produk, modal dibutuhkan dalam bisnis. Nah, adik-adik kalau di produk atau layanan, kita biasanya di D3 elektromedis ini setelah selesai banyak yang bekerja di rumah sakit. Tetapi ada juga yang menjadi teknisi, dia memberikan servis kepada alat-alat rumah sakit yang rusak. Dan itu juga ada beberapa perusahaan yang adik-adik juga tahu bahwa dia bisa memperbaiki alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Dan ini merupakan peluang bisnis, tidak membutuhkan modal yang banyak, karena kita bisa dipanggil setiap saat gitu. Dan kita harus, kalau dalam layanan, kita harus memberikan layanan yang baik ya, respon cepat, cepat tanggap. Kalau dipanggil kita cepat datang, sehingga orang punya apa ya, punya ketertarikan, percaya sama kita bahwa kita bekerja dengan baik dan tepat gitu. Mungkin adik-adik bisa memikirkan, bisa belajar dengan baik ketika nanti PBL di rumah sakit, membangun hubungan, belajar bagaimana cara menservis alat-alat. Jadi ini merupakan suatu peluang juga ketika kalian nanti lulus di term ini ya, di D3 medis. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita melihat peluang usaha? Adik-adik tadi Ibu lupa sampaikan bahwa nanti setelah Ibu menjelaskan, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan memberikan persoalan, nanti kalian melakukan identifikasi, kemudian menuliskan hasil identifikasi yang kalian cari dari sumber-sumber yang ada, dan kemudian nanti kita presentasikan. Tidak hari ini, nanti minggu depan kita akan presentasikan. Maaf, tadi Ibu lupa sampaikan di depan. Izin Bu bertanya ke tugasnya, apakah tugasnya nanti dalam bentuk PPT atau bentuk dokumen lainnya yang bisa dikumpulkan, Ibu? Iya, nanti tugasnya adik-adik sekalian bisa buat dalam bentuk PPT, tapi Ibu juga minta hasil analisisnya, hasil kerja kelompoknya ditulis di Word, dan singkat saja prosesnya apa yang dilakukan, kemudian hasilnya apa, nanti ada temuan-temuan yang didapat, kemudian ada rekomendasi di situ. Nanti Ibu akan berikan formatnya, nanti kalian bisa menuliskan di situ, dan kemudian nanti Ibu minta kalian membuat PPT untuk dipresentasikan, sehingga teman-teman kalian bisa melihat apa yang sudah kalian temukan dari kerja kelompok. Waduh, ini tidak bisa. Kemudian Maaf, Ibu, saya izin bertanya lagi. iya. Untuk tugas kelompoknya, apa Ibu yang membagi atau bagaimana kami yang membagi tugasnya, Ibu? Iya, nanti Ibu akan membaginya secara acak. Nanti setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan membagi tugasnya secara acak agar kita tidak dengan yang itu saja ya, karena nanti biar bisa belajar dengan yang lainnya. Jadi nanti Ibu yang akan bagikan. Nanti setelah Ibu menyampaikan materi ini, Ibu akan jelaskan kerja kelompoknya, kemudian bisa berbagi dalam kelompok. Maaf, Ibu, maaf, saya punya kendala ini untuk slide. Oke, adik-adik maaf, ini ada kendala di slide Ibu, tidak bisa ke bawah. Tapi nanti kalau misalnya sudah berjalan lagi, Ibu akan sampaikan bagaimana langkah-langkahnya ketika adik-adik membuat kerja. Bahannya dikasih kirim Ibu ke penanggung jawabnya, Bu, ya. Kami minta, Bu. Bisa, tapi ini saya selesaikan sedikit lagi ya, adik-adik ya. Saya nggak tahu di mana, Ibu nggak tahu di mana ada gangguan ini, tapi
Adik-adik nanti bisa mengidentifikasikan ide-ide bisnis seperti apa, peluang-peluang bisnis seperti apa. Misalnya, tentunya yang kita tinggal di daerah A berbeda dengan daerah B. Nanti Ibu akan bagi tugasnya sesuai dengan daerah masing-masing. Kita di sini kan ada yang berasal dari tengah, ada barat, dan pesisir. Nanti coba kita berbagi seperti itu, nanti adik-adik bisa melihat peluang apa yang ada di daerah adik-adik tinggal, apa yang bisa dikembangkan. Pastinya kalian nanti kalau setelah selesai kuliah balik ke asal, bisa jadi balik ke asal ya. Ketika balik ke asal, nanti apa yang akan kalian lakukan di kampung halaman kalian. Jadi itu bisa mulai kita identifikasikan pelan-pelan. Misalnya kalau di daerah dingin, apa yang akan kita lakukan? Kalau di pesisir, apa yang kita lakukan? Oke, baik, adik-adik, Ibu masih terkendala dengan slide ini. Minta maaf sebelumnya, tapi nanti kalau sudah berjalan kembali, Ibu akan bagikan tugas dan adik-adik bisa berkomunikasi dengan Ibu. Kita bisa juga ketemu setelah pelajaran ini selesai. Nanti Ibu akan menjelaskan kembali. Karena Ibu juga ada di kampus setiap hari, bisa bertemu Ibu di ruangan Ibu. Mungkin ada kendala di laptop Ibu atau ada kendala di di koneksinya ya adik-adik. Ibu minta maaf sekali karena tidak bisa. Tapi tidak apa, setelah pertemuan ini kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih sebelumnya. waktunya juga Semoga sudah Ya, habis. ada suaranya ya. Ya, waktunya sudah habis, Ibu. Ya, terima kasih. Semoga semangat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Jo, apakah sudah terdengar suara kami, Prof? Sebentar ya. Maaf, Prof. Jo, Ini saya ada kendala di teknis, saya nggak tahu kenapa. Jadi mungkin kurang maksimal dalam mempresentasikan Ibu mohon maaf, presentasi saya. ditunggu dulu karena Prof. Jo belum bisa mendengar suara kita. Jadi ditunggu dulu, Oh, nanti baik, baik. ketika Prof. Jo sudah mendengar suara kita, Ibu mungkin bisa sampaikan lagi. Sementara kita tunggu dulu Prof. Jo kembali ke depan laptop. Halo? Iya, Prof. Jo, kami mendengar suara Prof. Apakah sudah terdengar lagi, Prof? Halo, Prof? Tidak ada suaranya. Terlempar belum. ya? Belum ada Kendala suaranya. sinyal mungkin ya. Enggak, Kemudian? sepertinya sinyalnya ada. Kemudian? Iya, Prof. Kami mendengar suara Prof. Halo? Iya, kami mendengar suaranya, Prof. Halo? Iya, Bisa dengar Prof. suara saya, Bu? Iya, bisa, Prof. Ibu, tadi saya sudah terekam ya waktu rekod ya. Tapi kok nggak ada ya? Iya, memang nggak ada, Bu. Makanya saya tadi bilang, Bu. Ibu belum Jadi klik record, gimana ya? Ibu. Ada yang Makanya tadi tolong saya record bilang, nggak? tadi Gimana ya, Bu? ke Bu Eka karena saya Halo? lihat lagi yang ada record itu cuma Bu Eka. Makanya kalau misalkan nanti Gimana ya, minta Bu, filenya di Bu Eka, solusinya, Bu? makanya Saya boleh ulang nggak? Saya nggak Sama tahu, Bu saya Eka sudah nanti Bu menekan Ani, Bu Ani ya. nanti sama Bu Eka mau rekam Bu. Gimana, Ibu? Halo? Minta ya sama Bu Eka Bu. Oh, baik, alhamdulillah. iya, Prof. Prof, suaranya terdengar, Prof. Halo, Bu Dian? Ada Iya, suara saya, Bu Dian? ada, Prof. Terdengar Prof. jelas, Prof. Suaranya, Terdengar, Prof. Prof. Halo? Dengar, Halo, Prof. Prof. Terdengar, Prof. Ya, Dengar, Prof. sepertinya ada kendala dengan Ada suara saya? Ada Bapak, Ibu? Prof. Ya, Prof. Prof nggak bisa dengar suara kita kayaknya. Iya, suara ini sepertinya Assalamualaikum. ada kendala Headphone-nya dengan mungkin ininya. ya. Dari Ada headphone-nya kendala mungkin. dengan dengan headphone-nya sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Lancar, Prof. Kedengaran, Prof. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Bisa Prof. dilepas itu Ibu dia apanya, headsetnya Prof mungkin makanya nggak kedengaran. Masalahnya Prof juga sepertinya tidak ini, Prof Jo tidak apa namanya Baca membaca chat. WA. Iya, tidak membaca chat ini. Jadi kalau misalnya membaca chat mungkin bisa ini. Halo, Assalamualaikum Bu Dian. Baik, Iya, Bu Dian. Waalaikumsalam, Prof. Iya, Prof, kami Dari dengar. sana kami nggak kedengaran nih. Oh, bisa dengar ya. Saya komentari saja tadi sedikit Ibu Ani. Ya, Bu Ani. Iya, Pak. Ya, Prof. Oke. Eh, penampilan Ibu sudah sangat bagus ya. Diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penjelasan mengenai rencana bisnis. Bagaimana kita memikirkan suatu bisnis. Bisnis tidak harus yang modal besar, tetapi bisnis bisa tanpa modal. Kan penjelasan Ibu begitu ya. Iya, Prof. Kemudian bagaimana plan apa bisnis plannya yang penting ya, dilihat pangsa Iya, Prof. pasar dan seterusnya. Bagus juga tadi seandainya kehadiran video realnya ya, video real bagaimana interaksi atau terkait antara penjual dan pembeli, pembeli barang, pemesan barang dari suatu hasil bisnis. Apakah bisnis yang bersifat online atau bisnis yang langsung eh, orang membeli ke pihak penjual atau produsen gitu ya. Misalnya bisnis-bisnis home industry yang dengan modal tidak terlalu besar tetapi peminat pembelinya banyak. Kemudian tadi ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Ini penting nih bagi kita semua. Apakah kita memilih metode pembelajarannya dengan case study, case method, atau kita menghasilkan satu project based learning. Ya, bisa saja sebagai follow up dari pembelajaran itu nanti kita tugaskan, ya, ditugaskan membuat satu bisnis plan yang nanti akan diperiksa oleh Bu Ani sendiri sebagai dosennya. Yang mana yang layak bisnis plan-nya, mana yang mungkin keterjangkauan persoalan modal dan seterusnya. Itu sangat penting memberikan pembelajaran real kepada mahasiswa. Nah, nanti kan bisa kita nilai dari perkuliahan itu ada produk berbentuk bisnis plan tentang usaha atau entrepreneur dari mahasiswa kita. Kita beri aplaus kepada Bu Ani. Ya, Ibu Dian, kita lanjutkan ke pihak ketiga. Ya, Iya. sahabat kita Terima yang kasih, kami Prof, atas sampai pada masukannya. Walaupun tadi ketiga. ada kendala Barangkali itu teknis. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Ani jika ada yang disampaikan mungkin Bu Ani bisa di chat Zoom aja. Jadi beliau mungkin bisa membacanya karena sepertinya Prof Jo sampai sekarang belum bisa mendengar suara kita gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk Baik. peserta yang ketiga. Ini ada Bapak Mevri Yudawisra dari Universitas Ibnu Sina Batam. Siap, Ya, kemudian sudah siap? Ya, silakan diklik record terlebih dahulu, Pak. record ya. Ya, Bu Dian, takutnya nanti lupa. Ya, masih recording. Ini recording statusnya siapa ya? Kalau di ini saya, untuk record ini Bu Eka. oh, jadi Bu Eka yang akan merecord semua berarti begitu ya? Yang jelas selama Bu Eka tidak mematikan recordnya berarti aman. Akan tetapi masalahnya nanti kalau Bu Eka tadi sepertinya saya sempat membaca sepertinya Bu Eka tadi katanya ada mau Nah, keluar dulu gitu ya. itu Nah, dia. Takutnya maksudnya minta di iya off tetap recordnya supaya masing-masing. kita masing-masing begitu Bu. Jadi kita Betul. akhirnya terkendala takutnya kan. Betul. Memang masing-masing sebaiknya memang merecord. Silakan di record terlebih dahulu Pak Mevri. Oh sudah, Pak Mevri sudah merecord. Oke, silakan dimulai Pak Mevri. Ini ya. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lembar observasi anak sesuai dengan yang Bapak cantumkan di bab 3. Mas, kamu bergerak ya. Kalau ada 6 berarti di instrumennya juga ada 6 ya Pak.
Kecuali memang Bapak mau melihat yang 5, tapi kan tidak ada keterangan. Ya. Oke. Halo Pak Nah, Messi. coba lihat Ya. di sini. Memang belum ada Izin, Bu. suaranya. Oh ya, oh ya Nah, baik. Sip, ya. kita nggak ada suaranya ya. Silakan Sebelum Pak. saya memulai mata kuliah kita ekonomi makro, alangkah baiknya kita sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita mulai. Kualitas tuh masih rendah, kualitas pertanyaan tuh masih rendah. Berdoa selesai. Ya, sebelum saya memulai perkuliahan ini, karena kita berada di Tanah Melayu, kita pantun dulu ya, teman-teman mahasiswa. Anak Melayu mengail ikan, perahu berlabuh di tengah lautan. Selamat pagi kami ucapkan, semoga kita semua diberi kelulusan. Amin. Sebagai dasar perkuliahan saya hari ini, kita memakai acuan buku dari Andrew Grimekin ya 2011, Principle of Macroeconomic 708 Connected Sustained Learning, dan Sudio Rekso Prayitno 2013, Pengantar Ekonomi Makro edisi 6. Dan satu lagi pakai Pak Sadono Sukirno 2013, Makroekonomi Teori. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, inilah buku referensi yang kita pakai. Sedikit terkait ruang lingkup ekonomi makro, di sini dapat saya lihatkan bagannya, yaitu ekonomi makro turunannya itu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Di bawahnya ada ekonomi makro, sinergi dengan ekonomi mikro, sinergi dengan ekonomi makro maksudnya. Definisi ilmu ekonomi. Istilah ekonomi dari bahasa Yunani oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, dan hukum. Jadi secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai one who manage a household, atau aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Pandangan ekonom. Mengelola sumber daya yang bersifat terbatas agar dapat digunakan secara efisien, menurut Samuelson dan Nordhaus 2004. Perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang sangat terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan, menurut Smith 2004. Studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka, Menkyu 2012. Di sini bisa saya terangkan, mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien, yaitu sumber daya yang ada di negeri kita ini agar bisa kita kelola dan kita manfaatkan secara efisien. Karena sumber daya ini terbatas ya teman-teman mahasiswa. Jadi untuk menumbuhkan pendapatan di sini, jadi sumber daya itu harus kita kelola secara efisien dan bisa untuk sampai turun-temurun kepada anak cucu kita nanti. Nah, jadi benar-benar sumber daya ini dikelola secara profesional. Yang kedua, perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang sangat terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Maksudnya di sini, sumber daya yang sangat terbatas itu kita manfaatkan, kita kelola dengan baik dan sempurna, tujuannya yaitu outputnya untuk kehidupan masyarakat. Jadi, hasil dari pengelolaan sumber daya kita tadi, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, gitu, untuk kehidupan. Berikutnya, studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Di sini, masyarakat juga dianjurkan untuk bisa mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Ada di beberapa daerah
seperti di Kalimantan juga, di Ombilin juga, Sawalunto, itu ada pengelolaan sumber daya batu bara. Di situ kita lihat batu bara itu tetap kalau dikelola tahun per tahun, itu tetap akan habis ya. Nah, jadi makanya itu yang kita sampaikan, kehidupan ini terus berlanjut, tapi sumber daya yang kita kelola jangan sampai terputus, jangan sampai habis gitu. Jadi bisa untuk anak cucu kita. Boleh Nah, tanya, teman-teman, Pak? ya silakan Bu. Eh, Bu Ani. Baru-baru ini kan ada kasus ya, Pak, ya, 271 triliun Ya, yang diambil, yang masalah timah. Itu gimana ya, Pak, ya? Karena di Aceh sendiri, Pak, kan, di tempat kami, Pak, kan, itu sumber daya diambil, tapi masyarakatnya tetap miskin, Pak. Dan Aceh itu di Sumatera itu nomor 1, Pak, tingkat kemiskinannya. Eh, tapi kita banyak sumber daya. Jadi gimana nih implementasinya, Pak Yudi? Terima kasih. betul. Ya, pertanyaan yang bagus dari Bu Ani. Mungkin saya sedikit menjawab. Terkait kasus yang 271 triliun, sebenarnya itu tuh ada indikasi eh, melenceng dari perencanaan ya Bu ya, melenceng dari perencanaan, di mana eh, yang seharusnya eh, perusahaan itu wajib membayar ibaratnya pajak lah ya, pajak fiskal eh, ke pemerintah. Tapi itu yang saya dengar bahasanya itu tuh ada permainan dan penggelapan di pajak itu. Jadi di situ kita lihat sebenarnya yang bermain itu oknum, oknum yang eh, tidak apa, tidak patuh terhadap aturan gitu. Ya banyaklah yang kita lihat-lihat kasus seperti itu ya Bu. Terkait yang di Aceh ya saya juga paham, banyak saya membaca juga terkait eh, sumber dayanya diambil tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Itu bukan terjadi di Aceh aja, di Papua juga Bu. Ada tambang emas di Freeport itu juga seperti itu. Seperti saya ketahui eh, kita mungkin mempunyai pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini eh, yang namanya presiden kan dibantu oleh para menteri. Mungkin ada beberapa konspirasi politik di situ, Bu. Jadi sumber daya yang diambil itu kebanyakan menguntungkan pemerintah pusat. Mungkin pembagiannya yang belum cocok Bu untuk daerah penghasil seperti Aceh minyaknya, seperti Irian Jaya Papua yang tambang emasnya. Mungkin itu Bu penjelasan dari saya. Nah, ini ada pertanyaan ya teman-teman mahasiswa. Apa perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro? Mengapa penting untuk memahami? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, nanti saya akan kasih nilai tambahan. Mungkin ini bonus ya buat teman-teman. Ibu Astrisa Fadila, ada yang mau ditanyakan? Bu Tidak ada, Ani, Pak. Mbak Dian, ada yang Ekonomi, mau ditanyakan? Atau bisa ekonomi, menjawab pertanyaan saya ini? mungkin saya ini mencoba menjawab ekonomi makro itu dia lebih luas cakupannya daripada ekonomi mikro ya Pak. Lebih Ya, ke apa misalnya usaha kecil rumah tangga atau kalau perusahaan obat seperti obat tradisional gitu Pak. ya, benar Bu. Kalau makro kita tahu sama tahu besar ya. Makro besar, mikro kecil. Jadi kalau saya menjelaskan ke teman-teman mahasiswa seperti itu, kalau makro itu besar, mikro itu kecil. Jadi teman-teman mungkin paham kalau makro mungkin semacam benar kata Bu Siti tadi, kalau makro semacam kalau tempat perbelanjaan seperti hypermart ya, seperti hypermart, Lotte Mart. Nah, tapi kalau mikro, mungkin toko-toko kelontong yang di tepi jalan itu ya, yang di tepi jalan. Nah, mungkin itu. Oke, ini sedikit paparan tentang mikroekonomi dan makroekonomi.
Mikroekonomi bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari unit ekonomi secara individual atau misalnya perilaku manusia, produsen, biaya, permintaan, penawaran, dan pasar. Makroekonomi bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari unit ekonomi secara agregat, secara keseluruhan, secara besar, yaitu pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah. Jadi teman-teman bisa memahami ini untuk referensi ke pembelajaran berikutnya. Di sini saya minta tolong ke teman-teman bikin suatu makalah tugas ya. Nanti mungkin dikumpul pada pertemuan berikutnya. Saya minta jelaskan dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian Indonesia. Ya, teman-teman mahasiswa, tolong saya sampaikan sekali lagi, jelaskan dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian Indonesia. Nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nanti saya akan memberikan nilai plus bagi yang jawabannya benar tepat. Gitu. Next, kita lanjut. Mikroekonomi vs makroekonomi secara mendalam. Kita lihat di tabel ini, mikroekonomi, fokus kajiannya itu fokus pada mengalokasikan kombinasi sumber daya yang tepat. Kalau makroekonomi fokus pada menganalisis setiap kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Corak analisis. Kalau di mikroekonomi, bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kalau di makroekonomi, secara global atau menyeluruh. Untuk kebijakan pemerintah, di mikroekonomi, pemerintah mengontrol harga, kuota penjualan, pajak, dan subsidi. Di makroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi internasional. Di sini, Bapak Ibu, kalau untuk kontrol harga ini, kalau di daerah, kita bisa lihat kinerjanya dari Disperindak ya. Dari Disperindak inilah yang dikelola sama Disperindak yang dikerjakan di mikroekonomi. Kalau untuk di makroekonomi kebijakan pemerintah itu ya Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan itulah yang dikerjakan. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi internasional. Berikutnya pelaku. Kalau mikroekonomi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Di sini rumah tangga maksudnya dia karena kecil, jadi rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Samayah tadi terkait produksi dari mikroekonomi itu rumah tangga atau warung-warung kecil. Kalau untuk makroekonomi, pemerintah, bank, dan lembaga keuangan, lembaga ekspor dan impor. Ya, itu udah mencakup skop yang terlalu besar ya agregatnya. Yang berikut masalah. Kalau di mikroekonomi, kelangkaan. Jadi kelangkaan sumber daya atau bahan baku kalau di mikroekonomi. Kalau di makroekonomi, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Jadi konsepnya udah pemerintah atau negara. Next, ruang lingkup ekonomi makro. Bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Mempelajari perilaku dari seluruh perilaku perekonomian. Menganalisa kegiatan ekonomi seperti siklus output, total pertumbuhan, ekonomi inflasi, pengangguran, perdagangan internasional. Penentuan kegiatan ekonomi, pengeluaran konsumsi RTK, pengeluaran konsumsi investasi, pengeluaran konsumsi RTV, dan kegiatan ekspor impor. Di sini sasaran makroekonomi ya, seperti kita lihat. Menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment, angka pengangguran rendah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Nah, inilah sasaran-sasarannya ya. Menghindari masalah inflasi, stabilitas harga, tingginya tingkat dan cepatnya output yang terkonsumsi. Alat pengamat makroekonomi.
penggunaan data makroekonomi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga dan inflasi, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Masalah makro di negara berkembang, pengangguran, kekurangan modal, keterbelakangan, kemiskinan, pembangunan yang tidak merata. Masalah makro negara maju, ini masalah-masalahnya ya teman-teman mahasiswa. Kalau makro negara maju maksudnya produk negara berkembang ke negara maju, kekurangan tenaga kerja, kerusakan alam, perpindahan investasi dari negara maju ke negara berkembang. Di sini masalah ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Bisa teman-teman baca ya. Nanti juga bisa melihat dari buku referensi kita. Masalah ekonomi 2, di sini juga bisa terlihat perekonomian tidak berkembang secara teratur dari periode lainnya. Ini masalah ekonomi 3, kegiatan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Di sini faktor penentu pengangguran. Pengangguran karena ingin mencari kerjaan yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurai penggunaan tenaga kerja, yaitu dengan mesin-mesin ya, teknologi. Nah, itulah jadinya apalagi perbankan, saya sekarang memang di perbankan, saya di KB Bank, itu kita mau digital, go to digital. Jadi kita akan mengurangi, udah banyak yang kita layoff, karyawan ada lebih 3.000 orang, karena kita go digital. Jadi satu pekerjaan bisa dihandle sama mesin itu 5 pekerjaan manusia. Itu sedikit contoh. Di sini masalah ekonomi, harga, teman-teman nanti baca. Nah, closing statement-nya ini ya, teman-teman mahasiswa. Sebagai penutup perkuliahan kita tentang mikroekonomi, mari kita ingat bahwa pemahaman tentang konsep-konsep ekonomi makro sangatlah penting dalam membantu kita memahami bagaimana perekonomian secara keseluruhan berfungsi dan bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga keuangan dapat mempengaruhi kita sebagai individu dan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga semangat penelitian dan pembelajaran dalam ekonomi makro, serta terus menggali lebih dalam untuk memahami kompleksitas dan dinamika perekonomian. Dengan demikian, kita dapat memainkan peran dan lebih aktif, efektif dalam menciptakan masa depan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan untuk kita semua. Next. Demikianlah tadi perkuliahan dari saya dan pemaparan materi ekonomi makro. Akhir kata, saya akhiri dengan menutup berdasarkan pantun lagi ya. Karena kami di Tanah Melayu, jadi kami setiap acara atau kegiatan Bapak kami selalu berpantun. Kecubung batu dari Jambi, disanding elok dengan berlian. Demikianlah persentase dari kami. Salah dan kilaf mohon dimaafkan. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk di stop share terlebih dahulu, Pak Mevri. Ya, langsung saja, Prof. Jo. Apakah mendengar suara kami, Prof. Jo? Saya dengar ya. Oh iya, baik. Langsung saja kepada Prof. Jo untuk memberikan saran dan masukan, Prof. Silakan. Baik Ibu Dian. Saya sudah mendengarkan tadi Pak Mevri. Iya, Prof. Pak Mevri Yudi ya. Oke, Pak Mevri ya. Ya, Prof. Jadi dimulai dengan pantun, ditutup dengan pantun. Yes. Bahwa Lanjut Pak, siapa lanjut sekarang? Ya, silakan. halo, bisa Pak Mevri? Ya, Prof. Dengar, Prof nggak dengar lagi kita. Kemudian, Iya, sepertinya sinyal Prof. Jo agak kadang naik turun ini sinyalnya sepertinya. Jadi kadang terdengar, kadang enggak. Tolong
3 menit aja yang berjudul. Ya, berarti kita berhenti dulu. Eh, Pak, sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya, saya sudah perhatikan tadi dari langkah mengajar, baik pendahuluan, inti maupun penutup. Ya. Kemudian ada tugas yang diberikan membuat makalah. Nah, sebetulnya itu diantaranya bagus tugas itu, tetapi diberi rambu-rambu tugasnya. Karena bisa diberikan project based learning, ya Pak Mevri, kepada mahasiswa kita berdasarkan kasus-kasus usaha, ada multinasional, usaha besar, usaha kecil, yang dalam bidang mikroekonomi, makroekonomi, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menambah juga pemantapan dari mahasiswa kita. Seperti kasus Freeport. Coba dia suruh cari informasi-informasi. Juga ada pertambangan di Aceh misalnya. Ini kontribusi ke negara itu cukup besar, tetapi ini tidak signifikannya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Malah masyarakat sekitarnya itu menjadi tergusur. Nah, ini bisa dibuat kasus case method yang bisa dihimpun oleh mereka. Nanti Pak Mevri enak itu melihat ada berapa kelompok dalam mahasiswa kita yang mendeskripsikan kasus dan solusinya bagaimana. Nah, mungkin Betul, Prof. itu saja dan semuanya sudah sangat baik. Barangkali itu saja Bu Dian ya. Oke. Ya, kita lanjut ke orang berikutnya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jo atas saran dan masukan kepada Pak Mevri. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya, sebentar. Ada Ibu Astrisa Fadilah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Apakah sudah siap Ibu Astrisa? Insya Allah. Siap. Ya, silakan Ibu. Jangan lupa klik record terlebih dahulu, kemudian silakan untuk share screen. Baik, terima kasih. Ya, Sudah sudah record? muncul ya. Untuk Baik. recordnya sudah muncul. Ya, silakan untuk dimulai. Izin share screen Bapak Ibu. Ya. Sudah terlihat ya. Sebentar. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Astrisa Fadila, di kelas psikologi ya, dalam praktik kebidanan. Ya, baik teman-teman, ini adalah pertemuan yang kedua ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang psikologi dalam masa reproduksi. Nah, hari ini kita akan membahas tema berikutnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam tema berikutnya, saya mau memperlihatkan gambar di depan teman-teman di sini di layar. Sudah tampak ya? Bagaimana? Sudah tampak? Boleh feedback-nya, silakan. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman, apa pendapat teman-teman dari melihat gambar di sini? Boleh? Silakan salah satu. Izin Ibu menjawab. Boleh, silakan. Saya melihat adanya depresi anak karena melihat orang tuanya bertengkar dan mendengar pertengkaran ibu bapaknya, itu saja. Baik, iya. Jadi merasa ini ya, sedih begitu ya. Kira-kira apa yang disebabkan, yang menyebabkan hal ini apa ini? Ada pertengkaran atau ada konflik ya di dalam rumah tangga ya, ada antara suami istri dan juga ada anak juga. Nah, ini apa yang faktornya yang menyebabkan itu apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Atau ada yang memberi feedback? Silakan. Oke, bagaimana? Ada?
Ya, jadi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan ini adalah karena tidak siap menjadi orang tua. Nah, di sini kita akan belajar tentang psikologi persiapan menjadi orang tua. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan materi kepada teman-teman sekalian, insya Allah dalam waktu 20 menit ke depan, ya. Nanti diingatkan oleh teman-teman jika waktu saya sudah selesai, ya. Nah, di sini kita akan belajar psikologi persiapan menjadi orang tua dikarenakan menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang sifatnya panjang, long term, sesuatu yang sifatnya akan terus diterapkan seperti itu. Maka tentunya persiapan-persiapan ini tidak hanya sekedar fisik saja, tidak hanya sekedar keberadaan saja, tapi juga lebih kepada psikologi ya, juga diperlukan. Seperti itu. Ya, oke. Di akhir perkuliahan ini nanti insya Allah akan ada evaluasi, maka teman-teman sekalian diharapkan untuk atensinya atau perhatiannya dalam materi ini sehingga teman-teman nantinya bisa menjawab dari evaluasi yang akan saya berikan. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini dari pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyebutkan unsur-unsur persiapan menjadi orang tua. Ya, pustaka yang saya gunakan ini ada 4 yang utama, yaitu dari Peter, judulnya Pengantar Psikologi, kemudian Bagot, The Concept of Psychology in Midwifery, Understanding Psychology oleh Feldman, Robert, dan juga Boston, dan seterusnya. Kemudian juga Psikologi Wanita, karyanya Kartini Kartono. Nah, di sini saya akan membahas tiga bagian besar, yaitu psikologi komunikasi ibu dan bayi, kemudian juga adaptasi menjadi orang tua, dan yang terakhir adalah bonding attachment dan bonding attainment. Nah, kapan kita harus mempersiapkan menjadi orang tua? Ya, kapan kita harus mempersiapkan menjadi orang tua? Yaitu di saat kita memutuskan untuk menikah, karena pasti mau pas menikah pasti udah selanjutnya itu kapan nikah, sudah nikah, kapan punya anak, begitu kan? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, maka tentunya itu bukan hanya harapan dari lingkungan, tapi juga harapan dari diri sendiri yang memang menjalankan. Nah, tapi ketika kita memutuskan untuk menikah, apakah kita itu sudah siap untuk menjadi orang tua? Nah, ini dia. Ini harus kita persiapkan sejak dini. Tentunya ini menjadi bahan atau menjadi perhatian yang harus diberikan kepada para calon-calon ibu atau para calon-calon pengantin seperti itu. Ya, saat memiliki anak, pasangan tersebut pasti otomatis menjadi orang tua, ya, di mana orang tua itu memiliki fungsi ya yang sangat kompleks ya, memerlukan kesiapan baik fisik maupun psikologis serta pendukung lainnya. Jadi bukan hanya sekedar saya mau punya anak, saya punya suami atau saya punya istri, kemudian saya ada anak, itu hanya sekedar komponen saja, tapi juga itu sesuatu yang sifatnya harus harus diperhatikan bagaimana kita melakukan atau berperan menjadi orang tua. Nah, persiapan psikologis yang salah satu hal yang sangat penting dalam menjadi orang tua atau persiapan menjadi orang tua, ya. Jadi banyak pasangan yang ingin menikah, yang setelah menikah ingin segera memiliki anak, tapi banyak juga yang tidak segera diberikan anak ya, karena bisa jadi dari sisi psikologis memang belum siap ya, atau juga dari sisi fisik ya memang juga belum siap ya.
ada yang memang karena apa namanya ingin segera punya cucu ya dari keluarga ya tuntutan biasanya, atau tuntutan usia ya misalnya menikah di usia yang lanjut ya, atau usia yang sudah apa matang, yang sangat matang gitu ya. Kemudian apa namanya untuk memiliki anak, memiliki waktu yang sedikit lah dalam konteks kesehatan reproduksi ya. Nah, itu kemudian juga ada karena khawatir ya, jadi bahan gunjingan kok sudah sekian tahun tapi belum punya anak, kok sudah sekian baru bulanan saja biasanya sudah di apa ya, sudah di apa pertanyakan biasanya seperti itu ya. Nah, persiapan psikologis ini harus dipersiapkan bukan saat setelah menikah, tapi juga baiknya sebelum menikah ya. Bisa dibicarakan antara apa pasangan dan juga apa namanya dan juga keluarga ya. Mau kapan memiliki anak, siap kapan memiliki anak seperti itu. Nah, ini penting ya bagi kita Ibu sebagai boleh seorang tanya? bidan. Oh iya, gimana? Bagaimana? Silakan. Ibu boleh bertanya? Boleh Boleh Bu bertanya? Ani, silakan. Silakan Bu Ani, silakan. Ya, ini kan ada persiapan psikologis ya, dan Ya, dijelaskan bahwa persiapan psikologis untuk apa kehamilan. Dan tetapi Bu, kan banyak juga ya Bu ya yang sudah menikah tapi belum punya anak. Dan betul. mereka kan Banyak. juga perlu siapan psikologis juga. Betul, Yang setuju. persiapan psikologisnya itu saya rasa, menurut saya Bu ya, yang saya juga baru melihat lebih besar gitu, apa kondisi psikologisnya. Dan ini bagaimana Bu persiapannya? Terima kasih Bu. Iya, baik. Ya, persiapan psikologis ini nanti sambil berjalan ini kita akan jelaskan lebih dalam ya. Jadi tentunya apa persiapan psikologis itu dari diri sendiri ya, bahwa menerima nantinya siap ketika akan menjadi seorang ibu, dia oh saya akan memiliki peran seperti ini. Jadi mungkin banyak membaca dari sisi peran sebagai ibu itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi support system, dari namanya yang paling terdekat itu biasanya suami, ya. Itu suami juga memiliki dukungan ketika nanti saya mau punya anak. Nah, kita ini mau punya anak, bagaimana Anda mendukung saya sebagai istri atau sebagai ibu, misalnya seperti itu. Peran Anda sebagai ayah akan seperti apa. Nah, itu jadi kesiapan psikologis yang kalau sisi psikologis kan artinya dia merasa nyaman, merasa tenang, itu kan sisi psikologis ya. Oh, saya siap. Oh, saya akan siap karena ada faktor-faktor karena dari sisi pengetahuan, dari sisi dukungan dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih Bu Ani. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, persiapan dalam masa program kehamilan dan juga masa prenatal. Ya, yang perlu diperhatikan ya tadi yang saya sebutkan adalah persiapannya adalah wawasan ya, banyak membaca, banyak apa namanya bertanya mungkin begitu ya ke tenaga kesehatan boleh, atau mungkin dari kepada psikolog mungkin seperti itu, atau kalau sekarang kalau dulu mungkin agak harus mengaksesnya dengan cara bertanya secara langsung, kalau sekarang sudah bisa via apa namanya gadget ya, dipegang di tangan saja sudah pengen tanya ini, pengen tanya itu sudah banyak lah gitu ya. Nah, itu bisa dari situ ya. Kemudian bisa meyakinkan diri kalau misalnya dari HP tadi merasa kayak kurang, bisa secara langsung kepada narasumbernya atau misalnya tenaga kesehatan yang dipercaya. Ya, kemudian relasi yang baik dengan pasangan ya, dan tadi komunikasi ya, komunikasi antara pasangan itu diperlukan ya, sehingga apa namanya ketika komunikasi itu terjalin dengan baik, akhirnya ada ketenangan batin, ada kesiapan psikologis terutama ini prosesnya yang disiapkan adalah dari sisi ibunya.
seperti itu. Nah, kita ini sebagai bidan ya, peran kita juga ya apa namanya dalam proses persiapan masa program kehamilan dan juga masa prenatal ini. Ya, prenatal tuh artinya sebelum kelahiran ya, jadi masa hamil gitu ya, seperti itu. Nah, itu dipersiapkan ya, kita juga sebagai tenaga kesehatan itu sebagai support system. Ya, tugasnya kita adalah membantu mempersiapkan masa apa namanya prenatal, membantu persiapan sebagai orang tua ini juga, ya. Kemudian kesiapan psikologis juga bagi perempuan itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal kehidupannya ya, ketika dia melihat peran seorang ibu, oh ibu itu perempuan itu harus kayak begini loh, kalau yang saya lihat dari figur ibu saya misalnya begitu ya, apa namanya multitasking misalnya, kemudian juga apa namanya punya peran yang seperti ini seperti itu, macam-macam ya, ada perannya ibu yang memang punya ibunya ibu pekerja, ada peran ibunya ibu rumah tangga yang full time di rumah dan seterusnya ya. Nah itu apa namanya seseorang itu akan melihat figur ibunya dan itu menjadi salah satu faktor dalam wawasan ya intinya gitu ya, dalam wawasan untuk kesiapan psikologisnya. Nah, kesiapan psikologis pasangan dicerminkan dalam respon emosionalnya pada saat hamil biasanya, ya merasa senang, merasa apa namanya menerima kehamilan istrinya dan seterusnya. Nah, ini persiapan psikologis pada pasangan ya, tapi maksudnya pada suami maksudnya gitu, seperti itu. Ya, jadi kita sebagai bidan ya tidak hanya berfokus kepada perempuan saja, tapi atau kepada si klien kita ibu ya, ibu hamilnya atau apa namanya wanita saja, tapi juga kepada pasangannya yang sebagai support system yang nantinya mereka akan bekerja sama sebagai satu tim menjadi orang tua. Ya, menjadi orang tua itu harus dilakukan bersama-sama dengan bekerja sama, komunikasi yang baik, maka anak akan merasakan kehadiran orang tuanya. Ya, tidak seperti yang tadi ya, ada apa namanya cekcok orang tua satu sama lain, kemudian anak menjadi apa namanya merasa trauma dan seterusnya. Nah, itu apa namanya bisa merusak ya masa depan anak tersebut. Ya, tidak hanya hubungan yang baik dengan pasangan, tapi juga pasangan harus dibekali ya dengan wawasan pengetahuan bagaimana perannya sebagai seorang ayah, bagaimana dia sebagai seorang suami ya, misalnya pada saat hamil si apa namanya istri bagaimana dia membantu menangani masalah mual muntah ya, misalnya begitu pada awal kehamilan biasanya gitu kan. Nah, di awal kehamilan. Nah, jadi jangan dicuekin aja gitu ya, tapi diperhatikan, ditanya mau makan apa, kalau misalnya nggak mau makan apa-apa, jangan disalahin. Kamu nih udah dibeliin segala macam tapi nggak dimakan, misalnya begitu kan jadinya sedih ya, akhirnya apa namanya psikologis dari si apa namanya si ibu itu akhirnya apa namanya down ya seperti itu. Ya, harus ada apa ya, diharapkan adanya peran dari si pasangan. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi respon menjadi orang tua. Di sini adalah umur ya, umur dari pasangan ya, bisa jadi terlalu tua atau terlalu muda, misalnya begitu ya. Yang terlalu tua ya dari sisi resiko kesehatan dan seterusnya. Nah, tapi dari usia muda, nah yang biasanya kesiapan dari sisi psikologis banyak yang akhirnya apa ya gagal ya seperti itu. Tapi kalau zaman-zaman dulu memang ada ya dari apa namanya usia muda, usia 17 tahun sudah menikah gitu ya, kemudian punya anak banyak gitu ya. Nah, berbeda dengan sekarang ya, mungkin makin banyak informasi, makin banyak apa namanya paparan-paparan sehingga ketika ibu muda yang apa namanya menikah kemudian apa memiliki anak apa namanya ada sisi efek psikologis tertentu seperti itu. Tidak hanya itu juga tapi dari sisi kesehatan reproduksi tentunya yang belum